gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Rahmat Irianto waspadai tekad Brunei Darussalam. Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Sintayong akan rotasi pemain. Respon berkelas simpati nama atas kemenangan pertama Timnas Indonesia. Rahmat Irianto waspadai tekad Brunei Darussalam. Rahmat Irianto tak mau Timnas Indonesia menganggap remeh Brunei Darussalam pada laga kedua Piala AFF 2022. Menurutnya, tim yang berjuluk The Hornets itu punya motivasi yang tinggi saat menghadapi skuad Garuda. Di atas kertas, hasil ini membuat pasukan Sintayong lebih diunggulkan. Namun pemain Persib Bandung itu mengingatkan kepada rekan-rekannya untuk tetap mengikuti arahan yang diberikan pelatih Sintayong. Irianto menambahkan bahwa Indonesia harus menunjukkan performa terbaiknya agar dapat meraup poin penuh guna menjaga asa untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Sintayong akan rotasi pemain. Sintayong memastikan akan merotasi pemain Timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam di laga kedua Piala AFF 2022. Langkah ini diambil untuk menjaga kondisi fisik para pemain skuad Garuda di laga-laga selanjutnya. Namun belum diputuskan siapa saja yang akan bermain di laga nanti. Jawab kritik, Spaso siap jadikan Brunei lumbung gol Timnas Indonesia. Duel antara skuad Garuda dengan Brunei Darussalam digelar di Kuala Lumpur Stadium pada Senin 26 Desember pukul 17 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda mengincar kemenangan di laga nanti demi memperbesar peluang lolos dari babak grup. Tim asuhan Sintayong juga diprediksi memang mudah melawan Brunei Darussalam. Pasalnya tim lawan tersebut menjadi lumbung gol di dua laga terakhir yang mereka lakoni. Penyerang naturalisasi Ilyas Pasojevic alias Paso pun memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan ketajamannya di laga kedua Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Luis Milla berharap bisa tampil baik di Piala AFF 2022. Indonesia yang berpengalaman 6 kali lolos ke final selalu gagal mengakhiri turnamen sebagai juara. Untuk itu, pelatih Persib Bandung Luis Milla Aspas berharap nasib Timnas Indonesia di Piala AFF kali ini lebih baik dan lebih beruntung. Jika Timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2022, Luis Milla merasakan memberikan keuntungan tersendiri untuk Persib Bandung. Sebab saat ini ada 3 pemain Persib yang membela Timnas Indonesia, yakni Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto. Cuma menang tipis, pelatih Persebaya tanyakan TC jangka panjang Sintayong. Meski berhasil mengantongi kemenangan di laga perdana, penampilan Timnas Indonesia memang jauh dari harapan. Penampilan kurang maksimal Timnas Indonesia pada laga tersebut mendapatkan tanggapan dari salah satu legenda skuad merah putih pada 1990-an, Aji Santoso. Aji menyatakan bahwa ketiadaan kompetisi selama 2 bulan jadi penyebab utama hilangnya sentuhan para pemain. Selain itu, pelatih asal Malang itu juga mengkritik keras kebijakan TC jangka panjang Timnas Indonesia sebelum Piala AFF 2022 dimulai. Hal itu membuat klub-klub tidak dapat memanfaatkan para pemain terbaiknya kala menjalani lanjutan Liga 1 2022-2023 dengan sistem bubble. Respon berkelas simpati nama atas kemenangan pertama Timnas Indonesia. Salah satu calon pemain naturalisasi simpati nama memberikan respon usai Timnas Indonesia mengalahkan Kamboja saat laga melawan Kamboja di Piala AFF 2022. Lewat instastory miliknya, ia memberikan respon berkelas. Ia memposting unggahan PSSI yang mengunggah hasil akhir Timnas Indonesia versus Kamboja di Piala AFF 2022. Kemenangan pertama, tulisnya dengan menyertakan emot hati dan bendera Indonesia. Ia terlihat sangat senang dengan kemenangan Timnas Indonesia di laga perdana Piala AFF 2022 kali ini. TV Spanyol buatkan video perjalanan karir Jordi Amat. Jordi Amat sebagai pemain naturalisasi menjadi sorotan publik. Bahkan bek Timnas Indonesia Jordi Amat mendapat apresiasi dari media televisi di Spanyol, RTVI Catalunya. Bahkan televisi itu membuat cuplikan perjalanan karir sepak bola pemain Jordan Taksim tersebut. RTVI Catalunya juga membahas kiprahnya ketika memulai karir sepak bola. Media tersebut juga menyinggung klub pertama amati Espanyol U19. Berseragam Timnas Indonesia, media tersebut memprediksi karirnya masih terus bersinar, mengingat performa serta pengalamannya bermain di Inggris. Debut bersama Timnas,
Jordi Amat dapat pujian dari AFC. Jordi Amat diturunkan sebagai starter oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong di laga melawan Kamboja. Pemain keturunan Indonesia Jordi Amat mendapat pujian dari akun resmi AFC di Instagram setelah melakoni laga debutnya. Akun resmi AFC @AFC ASEAN Cup pun menyebut debut Jordi Amat di timnas Indonesia merupakan debut yang manis. Jordi memang berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai pemain jebolan Eropa. Bek 30 tahun itu bahkan nyaris menciptakan assist sejak babak pertama laga dimulai. Kilik kagum dengan statistik Asnawi Bangkualam bersama timnas Indonesia. Asnawi Bangkualam dipercaya Sintayong sebagai starter dalam laga kontra Kamboja. Ia tampil gemilang karena berkompetisi baik ketika skuad Garuda menyerang atau bertahan. Tak ayal situasi Kilik membahas performa apik Asnawi Bangkualam kala membela timnas Indonesia meraih kemenangan tipis atas Kamboja. Selain itu, statistik pemain berusia 23 tahun ini juga menjadi bahasan. Kilik menunjukkan kontribusi Asnawi untuk membangun serangan skuad Garuda begitu besar. Cuma menang tipis, media Korea tetap sanjung Sintayong. Menunjukkan awal bagus dalam kiprah timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mendapatkan pujian dari media negara asalnya Korea Selatan usai memimpin skuad Garuda menang di Piala AFF 2022. Selain itu, kemenangan Sintayong bersama timnas Indonesia menjadi sorotan karena sukses mengalahkan Kamboja yang dipimpin oleh legenda Jepang Keisuke Honda. Lebih lanjut, Sintayong juga dibahas sudah mengantarkan timnas Indonesia menjadi runner-up di musim lalu. Ditambah juga edisi sebelumnya ia berhasil mengalahkan Honda. Media Korea Selatan, seni lurangan timnas Indonesia. Kemenangan tipis timnas Indonesia atas Kamboja disorot oleh media Korea Selatan. Mereka menyebutkan bahwa pemain timnas Indonesia perlu menunjukkan kemampuan mencetak gol atau menjadi finisher yang handal. Tentunya kekurangan timnas Indonesia ini menjadi pekerjaan rumah sendiri bagi Sintayong. Pelatih berusia 52 tahun ini harus bisa mengatasi kekurangan klinisnya skuad Garuda. Ofisial timnas Indonesia minta tambahan uang saku ke Iwan Bule. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan selalu aktif membagikan momen di media sosial. Iwan Bule pun menyebut semua fasilitas sudah diberikan, dari pesawat hingga hotel bersama para punggawa Garuda. Terbaru ia menanyakan keluhan dari para ofisial yang melayani skuad Garuda di Piala AFF 2022. Momen lucu pun terjadi saat para ofisial meminta tambahan uang saku. Iwan Bule pun langsung mencari manajer tim Indra Syafri. Pada unggahan itu, mantan Kapolda Metro Jaya itu mengungkapkan menjadi pelayan bagi para pemain timnas Indonesia. Sebelum bergeser ke berita selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and turn on notification supaya tidak ketinggalan berita terupdate mengenai timnas Indonesia lainnya hanya dari Halo Timnas.